Yesus kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan kaulah percayaanku, percaya hanya kepadamu. Yesus kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Untuk padaku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Banyak hari beri memohon kepadamu ya untuk padamu dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Banyak hari beri memohon kepadamu ya Engkaulah kekuatanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Banyak hari beri memohon kepadamu ya Allahku. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Banyak hari beri memohon kepadamu ya Allahku. Banyak hari beri memohon kepadamu ya Allahku. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus, syukur hanya bagi Kamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Syukur haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya ya Tuhan. Oh Yesus. Haleluya, syukur bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya,
Engkau sungguh ajaib ya Tuhan, Engkau sungguh ajaib ya Yesus, Engkau ampuni kami ya Tuhan, Engkau layakan kami ya Yesus, Engkau layakan kami ya Tuhan, syukur hanya bagi namamu, haleluya, 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 Yesus, haleluya. Kita doa bukan ibadah pagi hari ini utama. Kalau bersyukur bagi Tuhan, pagi hari ini kami masih boleh mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan melayakkan keputusan kami ya Bapa, memuliakan kami ya Bapa, melayakkan ya Bapa. Biarlah setiap pujian kami Tuhan dari lupa yang menaruh di hadapan-Mu. Kami serahkan juga Tuhan setiap pujian, bahkan yang melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah memimpin dan kuasa-Mu ya Kudus. Karena kami percaya Tuhan Kau sendiri yang memimpin ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga Tuhan. Setiap roh yang tidak layak dan dapat dari roh yang kami serahkan menjadi jalan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan semua berkualitas saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya katakan. Salam. Salam. Sukacita. Amin. Mari kita bernyanyi bersukaria di hadapan Tuhan supaya kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Mari kita pujikan hati yang gembira adalah Allah.
Nama Tuhan, mari kita dengarkan anak-anak sekolah minggu. Sebelumnya Bapak Ibu, silakan duduk. Tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Satu pujian sekali lagi, yaitu ada satu sobatmu yang setia. Ada satu yang setia, yang hanya Dia tinggalkan dirimu. Bila waktu susah, waktu sendirian, Dia selalu menemani dirimu. Namanya Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeah.
Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami undang jemaat untuk berdiri untuk menghormati firman Tuhan, dan kita pujikan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Silakan buat kamu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, untuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Tuhan dalam firman-Mu kami serahkan kepada Ibu Kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh berkumpul,
kami boleh memuji dan menyembah Engkau, meninggikan Engkau ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan. Haleluya. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bersama berkumpul pada hari ini. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah tentang berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan Yesus. Saya di sini mau mengingatkan kita semua bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sudah dekat. Akan ada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama adalah kurang lebih 2000 tahun yang lalu, di mana kita selalu rayakan Natal. Yesus datang ke dunia berupa manusia, lahir dari bayi seperti manusia. Tujuannya apa kedatangan yang pertama adalah untuk menebus dosa manusia, supaya kita tuh layak di hadapan Tuhan, supaya kita tuh bisa menyembah Tuhan di mana saja, kapan saja, dengan cara yang Roh Kudus berikan kepada kita, layak menyembah Dia. Jadi semua orang tuh boleh datang kepada Tuhan, tidak perlu bawa korban bakaran. Sedangkan kedatangannya yang kedua ini adalah menjemput kita para mempelai. Kita adalah mempelai wanita, mempelainya Kristus. Sebenarnya kita ini sedang menanti Yesus sebagai mempelai laki-laki. Kita semua ini adalah mempelai perempuan. Jadi dalam penantian ini sebenarnya kita ini harus bersiap-siap, harus selalu berdandan. Kalau pengantin perempuan itu harus berdandan, pakai baju yang bagus. Dalam artian rohani ya Bapak Ibu ya, dalam artian rohani. Mari kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18. 1 Tesalonika pasal 4. Sudah ketemu semua? Oke, saya bacakan buat kita semua. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Dikatakan di sini bahwa kedatangan Tuhan yang kedua, waktu Tuhan datang, ada bunyi sangkakala didengar oleh seluruh dunia. Akan ada bunyi sangkakala yang ditiup oleh malaikat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Orang-orang mati di dalam Yesus, semua yang percaya kepada Yesus akan bangkit terlebih dahulu pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua. Kemudian kita yang masih hidup, jikalau misalkan ya, hari ini pengangkatan, misalkan hari ini kedatangan Tuhan, hari ini Tuhan Yesus datang yang kedua, bunyi sangkakala. Kemudian orang yang sudah mati yang percaya kepada Yesus akan bangkit terlebih dahulu. Tubuhnya biarpun udah busuk, biarpun udah mungkin jadi tanah, akan bangkit kembali. Tubuh kemuliaan. Kemudian setelah orang-orang itu bangkit, orang-orang yang sudah mati dalam Yesus, maka kita yang masih hidup ini terangkat hidup-hidup ke angkasa bersama dengan Tuhan Yesus, dikumpulkan sama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah yang akan terjadi dan pasti akan terjadi. Yang kita nanti-nantikan. Dikatakan kapan waktunya? Gak tahu.
Tapi kita di sini adalah bersiap-siap, berjaga-jaga. Dikatakan di dalam pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 3 saya bacakan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Seperti pencuri pada malam hari. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Yang Tuhan bilang kepada kita hanya berjaga-jaga, bersiap-siap, jaga senantiasa supaya kita tetap di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau, supaya kita tetap di dalam Tuhan. Waktunya tidak ada yang tahu. Tahu-tahu besok, tahu-tahu minggu depan. Tetapi dikatakan di sini ada tanda-tandanya juga di dalam Tesalonika pasal 2. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Di dalam Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12 saya bacakan. Perhatikan baik-baik tanda-tanda yang Tuhan berikan sebelum kedatangannya yang kedua. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saya ulangi bagian ini ayat 3 Bapak Ibu. Ayat 3 bagian B. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saya berhenti. Jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua harus datang dulu si pendurhaka itu. Siapa itu? Antikris yang akan menguasai dunia ini, yang memimpin dunia ini. Dan bersiap-siap dia akan memaksa supaya semua orang menerima tanda binatang itu yang kita pernah bahas. Dikatakan tanda itu 666. Selebihnya bagaimana, caranya bagaimana saya tidak tahu. Lihat saja nanti. Hanya itu clue yang diberikan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Tanda 666 di dahi dan di tangan kanan. Hendaklah kita waspada. Akan datang dulu pendurhaka itu. Jadi kemungkinan jika kita masih ada di dalam zaman itu, waktu pendurhaka datang, maka kemungkinan kita juga akan dipaksa untuk menerima tanda itu. Bersiap-siaplah untuk kita menolak tanda itu. Tapi bersiap-siaplah untuk menderita. Tetapi penderitaan kita hanya sementara. Hidup bersama Tuhan selama-lamanya kekal abadi. Saya baca lagi ayat 4, saya lanjutkan. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Inilah dia. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saya berhenti ayat ini. Si pendurhaka itu yang akan datang itu, dia meninggikan diri, bahkan dia duduk di bait Allah, bahkan dia mau disebut sebagai Allah. Semua orang harus menyembah, tunduk di hadapannya. Bagi orang yang mau tunduk pada dia, bagi orang yang mau menyembah dia, menerima tandanya, mereka akan hidup makmur pada saat itu. Mereka tenteram. Makanya dikatakan
Di 1 Tesalonika pasal 5 tadi kan dikatakan ayat yang ketiga, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Dikatakan apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, karena pada saat pemerintahan antikris, bagi semua orang yang menerima tandanya, mereka akan mengalami hidup yang makmur pada saat itu. Serba enak, semua bisa, semua fasilitas dapat. Hanya orang-orang yang tidak menerima tanda itu yang kesusahan, apa-apa nggak bisa, mau beli nggak bisa, mau kemana susah, tersiksa, dianiaya. Tapi bagi yang menerima, siapa aja yang menerima pada saat itu hidup tentram, hidup damai, apa-apa bisa, semua bisa. Saya lanjutkan ayat yang kelima. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau dia datang kembali. Kenapa sekarang ini dia belum ada, belum menyatakan diri? Kenapa sekarang ini belum menyatakan diri? Karena masih ada yang menahannya, Bapak Ibu. Siapa yang menahannya? Kita-kita yang suka berdoa, kita-kita yang suka menyembah Tuhan, kita-kita yang berdoa syafaat. Itulah yang menahan si pendurhaka itu. Kita-kita yang masih berdoa. Banyak orang di seluruh dunia saat ini terus berdoa. Berdoa syafaat, berdoa buat keamanan negeri, berdoa terus. Tetapi sebenarnya si pendurhaka itu sudah bekerja, hanya belum menampakkan dirinya secara terang-terangan di dunia, tapi sudah bekerja. Antikris itu sudah bekerja, sudah menyusul bekerja di seluruh dunia, dia sudah bekerja. Saya baca ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi Bapak Ibu, kita belajar di sini, kita perlu mengetahui akan apa yang akan terjadi. Jangan sampai nanti, wah, Bu Roslin nggak kasih tahu, nggak kasih pengajaran ini, nanti pada kaget begitu hal ini terjadi. Jadi saya pun memberitahukan hal ini kepada kita semua supaya kita mengerti akan apa yang akan terjadi. Jadi kedatangan si pendurhaka itu dia akan membuat banyak mujizat, ajaib, dan pasti dia datang seperti malaikat, berbuat baik pada orang. Tetapi kita tahu, satu kunci yang kita tahu bahwa dia mau disembah. Sedangkan hanya Yesus saja yang disembah. Hanya Tuhan Yesus saja yang kita sembah. Dia akan menyembuhkan orang, mujizat terjadi, kuasanya nyata, wah ajaib luar biasa. Makanya dikatakan, oh di sana ada Mesias datang, di sana ada Mesias. Berarti dia akan berwujud, ya bagus, menyenangkan, supaya orang-orang tertarik. Tidak mungkin dia datang dalam rupa yang seram, tapi dia pasti rupa yang menarik, melakukan perkara yang ajaib luar biasa. Saya akan baca sebenarnya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi itulah
ada tanda-tanda tertentu sebelum kedatangan Tuhan Yesus, yaitu dinyatakannya pendusta itu, dinyatakannya antikris itu berkuasa. Ada yang menyatakan bahwa nanti semua agama akan dijadikan satu pemerintahan, jadikan satu dekana. Saat ini saja Paus yang di Katolik Roma itu sudah menyatakan bahwa semua agama sama saja, jadi satu, semua sama satu. Dan kalau kita lihat juga sekarang banyak juga gereja-gereja yang sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Di gereja-gereja Amerika contohnya, sekarang sudah memberkati pernikahan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki sudah diberkati sekarang. Bahkan manusia dengan hewan menikah diberkati di gereja. Itu gereja-gereja sekarang di luar sudah seperti itu. Bahkan di Bali pun kayaknya sudah ada yang seperti itu. Jadi sudah melegalkan pernikahan sejenis atas dasar kasih. Atas dasar kasih. Yang penting enggak merusak orang lain. Atas dasar kasih. Bukankah itu penipuan? Bukankah itu dusta yang iblis berikan? Sekarang kalau kita buka bahkan pendidikan-pendidikan sekuler di luar sana, di Amerika contohnya, itu enggak sudah mengakui yang namanya transgender. Jadi tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi juga sudah ada yang namanya kalau kita sebutnya waria, wanita pria. Enggak laki, enggak perempuan. Padahal kalau dulu itu masih benar-benar ketat ya. Jadi sudah kembali kepada Sodom dan Gomora. Sudah kembali kepada zaman Nuh. Maka dari itu, dikatakan juga di dalam Alkitab bahwa kedatangan Tuhan itu seperti zaman Nuh juga dikatakan. Di mana orang pesta makan minum semua, tiba-tiba air bah datang. Tetapi Nuh sekeluarga diangkat terlebih dahulu, yaitu masuk dalam bahtera. Nanti juga begitu. Semua sudah pesta, semua menikmati, semuanya menikmati kemudahan karena mereka menerima tanda itu. Tiba-tiba Yesus datang, diangkat dulu kita-kita yang tetap setia kepadanya, kita-kita yang tetap percaya kepadanya. Barulah terjadi segala malapetaka di bumi, bencana besar-besaran yang belum pernah terjadi, banyak hal-hal, bahkan dikatakan air menjadi darah. Banyak hal yang akan terjadi sehingga orang-orang yang pada saat itu merasa nyaman hidupnya, merasa enak karena mereka menerima tanda itu dan mereka menyembah binatang itu. Pada saat Yesus datang mengangkat kita, turunlah berbagai macam malapetaka di bumi. Bahkan dikatakan, kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Wahyu, mereka ingin mati tidak bisa mati, menderita saking beratnya bencana yang terjadi di bumi ini. Lalu apakah setelah kedatangan Yesus yang kedua bumi kiamat? Belum Bapak Ibu. Karena kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, kedatangan Tuhan yang kedua mengangkat kita orang percaya. Kemudian terjadi segala bencana malapetaka di bumi. Tetapi masih ada nanti kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Masih ada kerajaan 1000 tahun di bumi. Baru setelah kerajaan 1000 tahun di bumi, setelah itu barulah si iblis itu dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka untuk disiksa selama-lamanya. Barulah terakhir bumi habis, berlalu, langit dan bumi yang baru turun dikatakan. Dan di mana kita orang-orang percaya? Di Firdaus. Di Firdaus. Nanti baru setelah bumi ini berlalu, itu masih lama sekali, sebenarnya masih sangat lama. Barulah langit dan bumi yang barulah disebut kerajaan Tuhan Yesus. Yesus menjadi rajanya dan kita semua akan
tinggal di langit dan bumi yang baru. Yesus Raja Penguasa dari seluruh langit dan bumi yang baru itu. Dan mungkin akan dibentuk bangsa-bangsa di situ, tatanan baru, tatanan pemerintahan baru yang kekal selama-lamanya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya di sini, di surga itu seperti apa sih kira-kira? Apakah kita cuma haleluya, haleluya, puji Tuhan, pakai baju putih? Apakah hanya seperti itu saja kita nanti di sana? Pernah bertanya nggak Bapak Ibu? Pernah bertanya? Enggak. Di surga nanti, jika sudah Tuhan nanti memerintah sebagai Raja, tetap ada seperti, ya mungkin nggak beda jauh dengan apa yang sekarang di bumi ini. Ada bangsa-bangsa, ada pemerintahan, ada tatanan pemerintahan, semuanya teratur. Tetapi semua itu dalam kekekalan. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi penderitaan. Dan apakah kita bekerja? Saya pikir tentu kita masih akan bekerja. Tapi bekerjanya seperti apa? Saya tidak tahu. Tetapi pasti kita ada pekerjaan-pekerjaan yang akan Tuhan berikan, dan pasti dikatakan yang jelas di Alkitab bahwa setiap kita akan mendapatkan rumah juga di sana. Berarti tetap akan ada tatanan-tatanan bangsa-bangsa, tatanan pemerintahan, dan ada ya kayak pekerjaan-pekerjaan. Dikatakan juga dalam kitab Wahyu nanti seluruh bangsa-bangsa membawa hasil-hasilnya kepada Tuhan Yesus sebagai Raja. Bayangan sedikit aja seperti itu, tapi selebihnya saya tidak tahu. Tapi bayangan dari apa yang dikatakan di dalam Alkitab, bayangannya secara garis besar seperti itu. Tapi tidak ada lagi yang namanya kesakitan. Apakah ada pertambahan lagi? Apakah ada pertambahan keturunan lagi di sana? Kalau dari yang saya baca di dalam Alkitab dikatakan bahwa jika kita sudah nanti di sana, maka tidak ada lagi kawin mengawini. Jadi tidak ada lagi reproduksi, tidak ada lagi orang melahirkan jika sudah di surga nanti. Kecuali di dalam kerajaan 1000 tahun. Di dalam kerajaan 1000 tahun itu masih. Tapi kalau udah bumi kiamat, sudah langit dan bumi yang baru, tidak ada lagi. Bahkan saudara-saudara kita, orang-orang terkasih kita yang sudah meninggal, yang mendahului kita, di mana rohnya ada di suatu tempat tertentu yang Tuhan katakan Firdaus saat ini, dia tidak ada kawin mengawini di sana. Hidup seperti malaikat tidak kawin. Tetapi apakah ada makan minum di sana? Apakah di sana ada makan minum? Pernah bertanya nggak Bapak Ibu? Apakah di sana ada makan minum? Kalau Bapak Ibu baca lagi di dalam Alkitab lebih teliti lagi, di sana ada perjamuan. Tuhan buat perjamuan di sana. Ada makan dan minum di sana. Mengenai makanan dan minumannya saya tidak tahu. Tapi yang satu kita pernah tahu, ada makanan yang Tuhan turunkan dari surga, yaitu apa? Manna bagi bangsa Israel. Itu bangsa Israel waktu 40 tahun di padang gurun. Mereka itu selalu diturunkan manna. Setiap pagi turun manna dari surga. Makanan yang dari surga. Makan dan minum tetap di sana. Seperti apa ya nggak ngerti. Saya nggak tahu. Hanya garis-garis besarnya saja, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mengenai detailnya saya tidak bisa memberitahukan karena saya juga nggak mengerti. Apa yang ada sebatas itu, ya sebatas itu aja saya tangkap. Sebatas itu juga saya berikan kepada Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah belajar bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang yang kedua. Bersiap-siaplah Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Saya baca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju cirahkan iman dan kasih, dan bertopongkan pengharapan keselamatan. Kita orang yang sadar, yang mengerti kebenaran, Tuhan bilang, mari kita berbaju cirahkan iman dan kasih. Memakai iman dan kasih. Di mana iman kita kepada Tuhan tidak luntur, tidak goyang.
kita pindah ke lain hati. Iman dan kasih selalu digabungkan, iman dan kasih. Iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan juga kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Terkadang kasih kita kepada Tuhan oke, bagus nilainya. Tetapi kasih kita kepada sesama ini yang kadang berkurang. Kasih kita kepada sesama ini yang kadang luntur. Contohnya hal yang paling kecil, yang kadang juga saya lakukan, yang saya kalau udah habis lakukan itu saya minta ampun sama Tuhan. Aduh Tuhan, saya jatuh lagi dalam hal ini. Hal paling kecil yang kasih kita luntur adalah saat kita ngomongin saudara kita di belakangnya. Ngomongin yang jeleknya tentunya. Kita omongin di belakangnya. Yang jelek-jeleknya kita omongin. Membuka aib seseorang di belakangnya, kita buka aibnya. Bukankah itu menyatakan bahwa kasih kita pudar kepada sesama kita? Amin. Itu hanya salah satu kecil ya, dan masih banyak yang lain yang menunjukkan kasih kita memudar. Makanya dikatakan di sini iman dan kasih. Barengan Bapak Ibu, iman dan kasih. Iman kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama. Jadi selalu perhatikan baik-baik, evaluasi baik-baik setiap malam. Aduh, hari ini kasihku gimana ya? Aku mengasihi apa enggak ya? Roh Kudus tolong aku. Jika aku hari ini tidak mengasihi, beritahu aku, tolong aku Tuhan. Jika hal-hal ada yang saya tidak tahu. Selalu berbarengan Bapak Ibu, iman dan kasih. Kemudian bertopongkan pengharapan keselamatan. Apa itu ketopong? Ketopong itu adalah seperti helm atau topi melindungi kepala. Berketopongkan pengharapan keselamatan. Bapak Ibu, yang harus kita ingat adalah bahwa keselamatan itu Tuhan jamin dalam hidup kita, bagi kita yang tetap setia kepadanya, yang percaya padanya, yang berpegang teguh padanya, yang taat kepada Tuhan. Yang harus kita ingat adalah pengharapan kita akan keselamatan kekal selama-lamanya. Amin. Pengharapan kita selalu ingat, nanti hidup ini bukan hanya di dunia. Setelah di dunia ini ada hidup yang abadi kekal selama-lamanya di dalam kerajaan Allah. Hidup bersama Tuhan selama-lamanya, senang selama-lamanya. Harus selalu kita ingat itu, pengharapan keselamatan. Jangan ragu akan hal itu Bapak Ibu. Tetap ingat dan percaya. Tuhan Yesus sudah jamin dengan kematiannya di kayu salib. Darahnya menjamin keselamatan itu bagi kita. Itu yang harus kita ingat. Jangan sampai goyah. Amin. Demikian firman Tuhan. Biarlah kita terus berjaga-jaga sebagai mempelai Kristus. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami diingatkan akan kedatangan-Mu yang kedua ya Tuhan. Akan ada banyak hal yang terjadi yang Kau sampaikan di dalam firman-Mu Tuhan. Tanda-tanda sebelum hal itu terjadi. Dan juga bagaimana Kau datang bagaikan pencuri di malam hari Tuhan. Tuhan, kami sebagai mempelai-Mu, mempelai wanita Tuhan. Roh Kudus terus ajari kami. Roh Kudus terus pimpin kami. Untuk kami terus berjaga-jaga. Untuk kami terus melekat kepadamu. Untuk kami terus dengar-dengaran akan Engkau. Untuk kami terus mendengar suara-Mu. Sehingga kami boleh melakukan kehendak-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Mengikuti-Mu dengan setia. Roh Kudus tolong kami. Ajari kami setiap hari. Pimpin kami setiap hari Tuhan. Dan satu hal yang kami mau adalah kami tidak mau ketinggalan Tuhan. Kami tidak mau pada saat hari itu datang, hari kedatangan kami tertinggal di bumi Tuhan. Kami juga mau ikut terangkat bersama-sama dengan Engkau di angkasa, bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang telah meninggal terlebih dahulu, di mana Kau bangkitkan pada saat itu juga.
seluruh tubuhnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan pada petugas.